Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi di kontroversi pemirsa, Mas Arief, benarkah sekarang ini masih terlalu dini, masih kepagian untuk membentuk koalisi? Ya, kalau ada yang menilai bahwa terlalu pagi, ya bisa saja ada benarnya. Ya, tetapi kalau saya secara subjektif mengapresiasi dengan baik sebenarnya, positif. Apabila memang koalisi itu diniatkan untuk mentradisikan satu pelembagaan koalisi yang permanen. Nah, bahkan di setiap malam, bahkan dalam mimpi saya, harapan dan doa itu tersirat untuk koalisi Indonesia Bersatu. Maksudnya Mudah-mudahan. permanen ini maksudnya apa? Ya permanen, jadi Takutnya cepat bubar atau bagaimana koalisi maksudnya? itu tidak berhenti pada urusan mencalonkan capres, cawapres. Tetapi dibangun satu ini kan diinisiasi oleh Golkar, oleh P3 dan PAN untuk mentradisikan pelembagaan koalisi yang lebih permanen. Jadi tidak hanya pada saat pencalonan, tetapi juga nanti sampai dengan mengawal kalau calonnya terpilih. Nah, tetapi juga yang perlu ditilik adalah sejauh ini apakah bisa dijelaskan dengan baik pada semua pihak bahwa koalisi itu dibangun atas dasar platform yang sama. Kalau saya sering menyebutnya pakai istilah lama itu, apakah koalisinya ideologis atau justru pragmatis gitu. Kalau pragmatis ya saya kira akan mengulang satu pola koalisi yang menurut hemat saya dalam sistem politik kita yang kita lihat sebagai bagian dari politik liberal dan pragmatis itu. Nah, seharusnya yang begini dihindarkan. Tetapi doa dan harapan saya sebenarnya menjadi koalisi yang permanen. Jadi tidak berhenti pada urusan orang per orang. Apalagi kalau dijelaskan kemudian masing-masing dari partai sudah memiliki calonnya sendiri-sendiri, lah ini yang repot. Ya ini yang repot. Makanya PKB menyampaikan, Caimin itu kalau saya mau bergabung ke Koalisi Indonesia Baru ya harus saya capresnya dong, kan begitu. Jadi lebih repot lagi. Nah tapi bagi saya adalah penting koalisi ini harus ditradisikan dalam sistem politik kita untuk menghindari liberalisme yang terlalu akut, kemudian untuk ada pada platform dari setiap kepemimpinan yang ada di Indonesia. Tapi PDIP tidak terganggu ya Mas Arief dengan terbentuknya koalisi ini kan, soalnya Sekjen bilang ini harusnya ada 2 menteri loh di situ, harusnya kan fokus kerja dulu. Ya kalau kami memang sedang dalam fokus kerja, ya kita menguatkan partai. Jadi kalau nanti kita punya presiden, insya Allah bisa kita menangkan tapi partai yang lemah juga tidak ada gunanya, gitu, tidak terlalu manfaat. Karena nggak mungkin presiden bisa kerja sendiri tanpa dikawal oleh partai-partai. Di Republik ini sistem politik kita adalah rejim partai. Dan partai itu adalah mendapatkan mandat secara konstitusional. Ya tidak bisa dihindari. Jadi bukan sistem politik yang memberikan ruang pada relawan untuk secara konstitusional di dalam proses demokrasi kita. Bahwa relawan dibutuhkan is oke, tapi partailah menjadi pilar utama. Kalau partainya kuat, partainya mampu menjalankan fungsi-fungsi kepartaiannya, maka Republik ini juga akan selamat dan baik. Saya kira begitu. Baik, Mas Hanta, cepat terbentuk, cepat juga gak ya bubarnya? Tergantung daya ikatnya. Jadi koalisi ini menurut saya tidak kepagian, bahkan perlu diapresiasi. Jika itu dilandasi, dipersiapkan, misalnya ada ide konvensi. Konvensi mencari calon pemimpin terbaik, dibedahlah, dihadirkan menunya kepada masyarakat, soal gagasannya, visi misinya, programnya, sudah jelas konsepnya, maka itu saya kira patut diapresiasi. Tetapi menurut saya, bacaan saya belum mendapatkan ide dari Koalisi Indonesia Bersatu ini, belum ada ide ke sana. Apalagi tadi Bang Nurdin sudah mengatakan calon presidennya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat secara seringkas saja, apa sih yang menjadi daya ikatnya? Ingin menjawab pertanyaan Zilvia tadi. Kalau berdasarkan ideologi, saya kira kita sulit untuk mengatakan ini basisnya ideologi secara jujur. Satu itu. Yang kedua, kalau kedekatan, masa tidak dekat dengan partainya Pak Saan, Nasdem dan PDIP dan juga partai Gerindra dan satu lagi PKB. Semua mereka ini kan menariknya di dalam koalisinya Pak Jokowi semua. Multipolar ini koalisinya dibangun oleh Pak Jokowi ini polanya. Ini menarik tapi hal yang berbeda. Dua hal yang saya ingin sisakan, yang mengikat koalisi ini nanti, satu karena ada kekuatan elektabilitas figur. Belajar dari koalisi-koalisi yang dibangun di Indonesia biasanya karena satu figur. Dulu misal faktor SBY, ngumpullah partai itu. Mau dari partai Islam maupun nasionalis. Kemarin Pak Jokowi. Nah satu lagi itu juga sebelum terbaca dari koalisi ini. Saya menduga yang faktor terakhir ini, yaitu faktor kingmaker.
yang mungkin mengumpulkan tiga partai ini untuk bergabung sementara. Jadi potensi koalisi kita terbangun itu kan saya mengistilahkan king dan queen maker. Nah, ini kalau dilihat potensinya Pak Jokowi berperan secara tidak langsung terbentuknya koalisi ini. Apakah untuk menyiapkan kapal alternatif kalau ternyata misalnya tidak bisa bersama dengan partainya Mas Arief PD Perjuangan, sudah ada kapal alternatif yang disiapkan, atau memang ini sedang disiapkan betul-betul mencari figur baru di luar yang sudah beredar itu. Jadi menurut saya tiga partai ini potensi untuk pecah ya, tadi bubar jangan pecah, bubarnya cukup besar. Kalau satu, misalnya berlandaskan pada kingmaker saja, karena kita tahu Pak Jokowi itu kan presiden betul. Kalau beliau adalah incumbent, presiden yang akan maju sebagai capres terkuat, saya yakin ini akan terus. Tetapi Pak Jokowi di 2024 bukan calon presiden lagi. Dan biasanya itu kan sunset, mohon maaf saya harus mengatakan pengaruh presiden sekarang masih kuat dengan jaringan otoritas kekuasaan, jaringan kewenangan dan seterusnya. Nah dari konteks itu saya kira tantangan dari tiga partai ini membangun koalisi adalah harus segera mencari daya rekat. Belajar, ini bahasa beliau berdua mungkin pragmatis, saya mengatakan rasional. Munculkan satu capres kuat. Dan saya menduga Pak Nurdin dulu sudah melemparnya berapa bulan yang lalu nama itu, kalau kita masih ingat. Dan saya melihat memang salah satu alternatif itu yang ingin disiapkan. Kalau itu dilakukan, menurut saya kepagian tidak, tapi terlalu cepat bisa dikatakan iya, tetapi perlu memang alternatif itu segera disiapkan. Jadi intinya harus ada daya rekat yang kuat. Daya rekat yang kuat, dan daya rekat itu sangat berpotensi pecah, tertarik pada salah satu figur, dan politik kita dinamis. Kalau tiba-tiba figur itu ada yang elektabilitasnya tiba-tiba drop, kemudian ada figur baru lagi yang muncul, dan seterusnya, saya kira itu menarik. Nah nanti tergantung PD Perjuangan bisa bikin poros sendiri, Nasdem bersama yang lain juga bisa poros sendiri. Sebelum kita bahas poros yang lain ya, ini menarik. Apa sih sebetulnya Bang Nurdin daya rekat yang menyatukan ketiga ini sekali lagi nih? Apakah ini terletak pada elektabilitas figur yang akan dicalonkan, tapi kita dengar katanya belum ada yang mau diusung. Jadi daya rekatnya apa? Kita harus akui secara faktual bahwa tiga partai ini Golkar, P3, PAN itu sangat jeli melihat tanda-tanda zaman demokrasi ke depan. Gitu, ya. Kenapa? Karena kita dan ini dengan kesepakatan ini itu disambung baik sampai ke bawah. Gitu. Yang tadi faktor kedua, kepentingan kader. Jadi yang mau jadi bupati, calon bupati, wali kota, gubernur itu menyambung baik dia koalisi ini. Karena koalisi ini bisa sekalipun tidak permanen nanti Mas Ari, tapi ini bisa turun sampai ke bawah. Jadi kader-kader PAN, kader P3, kader Golkar. Doa saya permanen Bang. Yang mau jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, ini tinggal meramu tiga koalisi ini sampai ke daerah. Nah, itulah salah satu kejelian daripada tiga partai ini melihat tanda-tanda demokrasi untuk kontestasi di 2024. Jadi daya rekatnya apa sebenarnya? Nah, ini kepentingan. Kepentingan negara, kepentingan bangsa dan negara yang lebih baik. Ya, kepentingan untuk kemaslahatan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat Indonesia. Kepentingan itu. Persoalan proses secara pragmatis, negeri ini, politik kita tanpa pragmatisme tidak akan jalan. Mulai dari pemilihan presiden sampai kepala desa, di dalamnya ada faktor pragmatisme. Itu tidak bisa dihindari. Dan itu bukan retorika. Untuk memperjelas ya, jadi kalau belum ada figur yang akan diusung siapa, daya rekatnya apa sih Bang Saleh? Boleh ditegaskan lagi? Ya, tadi sebetulnya menyambung yang disampaikan Bang Nurdin. Ini kan begitu dibentuk koalisi ini, saya lihat tuh kan menggeliat nih politik kita di tanah air. Itu pengamat mulai bicara, ya kan, masyarakat mulai menaruh harapan. Sejujurnya kalau di medsos saya saja itu udah nyebut nama-nama itulah. Ini capresnya si Anu. Tadi Pak Hanta ini bagus pemikirannya. Ini kita catat. Di koalisi nanti akan jadi masukan. Kan disebutkan merekatkannya begini. Ya kan, untuk ke depan seperti ini antara pragmatisme dan idealisme. Nanti ini kan jadi catatan kita. Harusnya kan jadi sudah kalau misalnya sebelum begini, membentuk koalisi. Kalau misalnya ada kekhawatiran ini akan misalnya terpecah dan segala macam. Lalu apa ikatannya? Pertanyaan saya bisa saya balik. Koalisi yang sekarang dibangun oleh Jokowi itu, udah 2 periode, itu sebetulnya ikatannya apa? Saya tanya itu dulu, ini kan lagi ikut semua nih. Ikatannya apa? Ya sama dengan yang sekarang ini. Dulu itu coba lihat, di sana itu kan ada nasionalisme, ada yang apa katakanlah religius, ada nasionalisme religius, kan ada digabung di situ semua sekarang ini. Buktinya itu bisa bertahan
Kenapa yang 3 ini diragukan? Ini kan pertanyaan aneh. Ada Ini pertanyaan Bukan, aneh. Pak buktinya Jokowi waktu bukan Pak bisa Jokowi bertahan, maju. buktinya PAN masuk gitu loh kemudian. Waktu Pak Jokowi maju itu dari periode pertama maupun periode kedua itu ada bangunan koalisi yang permanen. Jadi Nasdem PDI, PKB itu permanen. Nah di tengah jalan itu kan ada yang gabung. Nah itu yang saya katakan bahwa kenapa misalnya bangunan koalisi kita itu tadi ada dinamika yang tadinya oposisi, tapi ketika di tengah jalan dia bisa gabung. Misalnya di periode pertama Golkar juga gabung kan, waktunya kan oposisi. Tapi ada yang permanen. Ada yang memang sampai 2 periode itu nggak berubah. Jadi begini Kang Saan. Yang merekatkan Sebentar, itu. sebentar. Dalam konteks koalisi yang sekarang, apa maksudnya nih Kang Saan? Enggak, saya katakan saya tadi lagi bahwa kita sekali lagi mengapresiasi karena dalam proses Baik. demokrasi itu hal yang lumrah, hal yang biasa, apalagi dalam undang-undang pemilu kita Ada yang mensyaratkan gabung, oke. mensyaratkan 20% threshold parlemen atau 25% suara. Baik. Nah, satu-satunya partai yang cukup itu kan cuman PDIP. Nah, cuman tadi kembali apa sih yang menjadi daya rekatnya? Tadi saya tidak mau memasuki ke urusan internal koalisinya Bang Nurdin, Bang Saleh maupun Mas Asrul. Kalau Mas ini boleh, tapi saya boleh sedikit mengatakan gini. Kalau di awal sudah dikunci, misalnya gini, sudah dikunci gini maksudnya. Golkar mengunci karena itu adalah amanah musyawarah nasional Munas. Keputusan Munas itu adalah keputusan tertinggi. Bahwa Munas mengamanatkan calon presidennya adalah ketua umum. Baik. Dan Pak Nurdin tadi menyampaikan itu harga mati. Nah kalau misal mau diubah, maka itu harus kembali ke Munas. Ya. Nah bagaimana dengan kalau memang udah Baik. dikunci begitu, Bang Saleh mengatakan masih belum, Mas Asrul masih belum. Jadi, nah ini kan masih Oke, begini. boleh Itu ditanggapi nanti, Ini- tapi Nasdem kita harus sedang jeda dulu promosi. Bapak-Bapak. Waktunya Iya. sudah habis untuk segmen ini, kita nanti tanggapi ya. Masih ada satu segmen lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Kontroversi.